Selamat malam. Lewat via suara, kita ketemu lagi di podcast Teman Online bersama gua Wahyu yang akan nemenin kamu menjelang tidur. Ngobrol dari hati ke hati, membahas sejuta konspirasi hati dengan hati. By the way, udah Agustus ya. Gimana kabar kamu di minggu pertama bulan Agustus ini? Dengar-dengar ada yang baru putus ya sama pacarnya. Yang sabar ya. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Dan perlu kamu ingat juga, Tuhan gak menciptakan bidadari untuk bersanding sama setan. Loh, ada yang baru jadian ya? Cie. Semoga langgeng ya sampai jenjang pernikahannya. Atau jangan-jangan malah ada yang mutusin pacarnya demi jadian sama yang lain. Bangsat lu. Anyway, malam ini tema dari pembahasan kita gue garis bawahi dengan title Relationship. Menurut gue, alasan dari beberapa orang untuk singgah itu sebenarnya bukan untuk menetap, tapi cuma sekedar cari tempat untuk hal yang mantap-mantap doang. Bener gak sih? Ada yang sependapat gak sama gue kali ini? Atau jangan-jangan kamu baru sadar lagi sama hal ini? Atau malah ada yang ngerasa disindir ya? Enggak. Gue gak bermaksud menyindir kok, tapi bertujuan. Anyway, biasanya alasan putus dari beberapa orang itu beragam ya kan? Nah, teruntuk kamu yang pernah diputusin sama pasangannya, coba deh ingat-ingat lagi. Apa alasan terkonyol dari pasangan kamu waktu itu ketika dia mutusin kamu? Dan kalian boleh tulis alasannya di kolom komentar atau DM gue di IG juga gak apa-apa. Insya Allah nanti gue bakal respon kok. Beberapa alasan terkonyol yang pernah gue dengar dari beberapa teman-teman gue, atau bahkan gue sendiri mengalami kekonyolan itu. Alasan yang bikin gue geli banget ya adalah, maaf, kamu terlalu baik untuk aku. Sumpah, ini adalah kata yang menurut gue bodoh banget ya dijadikan alasan ketika lo memutuskan hubungan dengan seseorang. Coba di sini yang pernah diputusin dengan kata ini sama pasangannya yang dulu, tulis juga ya di kolom komentar. Gue pengen lihat seberapa banyak orang bodoh yang pernah ngucapin kata-kata kayak gitu. Ngomong-ngomong soal putus nih ya, kalian lebih milih diputusin atau mutusin? Biasanya orang yang diputusin rata-rata akan merasakan sakit yang lebih emosional ya daripada orang yang mutusin. Bener nggak? Tapi hal itu nggak menutup kemungkinan juga bahwa yang mutusin juga ngerasain sakit atau perih yang serupa. Misalkan aja gini ya, kamu punya pacar, kalian sama-sama mencintai dan tulus banget dari hati, tapi kalian harus pisah karena perbedaan agama atau keyakinan misalnya. Itu akan nyakitin kedua belah pihak sih biasanya. Gue dulu juga pernah pacaran beda agama. Ya walaupun pada saat itu gue yang ambil keputusan buat pisah atau memutuskan hubungan sama doi waktu itu. Tapi kalau disuruh milih mutusin atau diputusin, sebenarnya gue lebih milih diputusin aja. Karena gue percaya sama yang namanya karma. Dan gue sadar, gue adalah tipikal orang yang susah banget untuk jatuh cinta. Jadi, selama orang ini mencintai gue,
nggak ada alasan kan untuk nggak membalas cintanya. Dan perihal susah untuk jatuh cinta, pasti ada dari beberapa kalian yang mengalami hal serupa kayak gue. Sampai kadang-kadang teman-teman gue heran, kenapa betah banget ngejomblo lama-lama. Bukan betah ngejomblo sih sebenarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa nih orang-orang kayak kita susah banget untuk jatuh cinta. Dari gue pribadi, gue bermasalah sama first love gue. Ya gimana sih first love? Orang-orang pasti bucin banget kan sama yang namanya first love. Ya sama, gue juga gitu. Jadi waktu itu gue pacaran sama seseorang ini. Dan di saat itu gue sayang banget sama nih kampret yang nyakitin gue. Sumpah, ini malu banget sih gue untuk cerita ke kalian semua sebenarnya. Dan di saat gue sayang dan cinta sama kampret itu, ternyata dia selingkuh sama kadal jadi-jadian yang lebih cakep dari gue menurut dia. Tapi menurut gue, ya cakepan gue lah. Mana mau lah gue kalah sama kadal. Kan gue buaya. Enggak. Bercanda doang. Dan dari situ gue putus dan gue mengalami sakit lah. Sakit hati karena cinta monyet. Ya wajar sih dikatain cinta monyet. Gue yang cinta, dia yang monyet. Asli kesel gue kalau diingat-ingat, jadi pengen nabok tau gak. Beralih dari situ, gue ketemu sama second love, cinta kedua di hidup gue. Dan naasnya, di sini gue bukannya ketemu cinta sejati, tapi malah ketemu sama parasit. Aduh, menyedihkan banget sih percintaan gue. Udah lama jalan, sayang-sayangan, makan, dan banyaklah hal yang kita lakuin. Sampai akhirnya dia bilang, kayaknya kita lebih cocok jadi kakak adik aja deh. Tara. Dan dia pun jadian sama pangeran kodok yang benar-benar mirip banget sama kodok. Dalam hati gue, anjing nih orang, pengen gue smackdown asli. Oke. Dan dari situ gue move on. Nah, dan ini yang gue bilang tadi, gue pacaran beda agama. Dan endingnya lo udah tahu kan, gue udah jelasin di awal tadi. Dari 3 fase percintaan gue yang melempem itu, yang bikin gue jadi males buka hati, males ngungkapin perasaan sama orang, karena gue takut endingnya sama. Sampai sekarang gue malah jadi kebiasaan dan lebih nyaman sendiri. Dari situ gue sadar bahwa cinta yang sebenarnya emang cinta dari nyokap. Segimanapun gue nyakitin hati nyokap, sengaja atau enggak, nyokap gak pernah berubah. Dan gue emang ngeliat banget cinta dari seorang ibu itu nyata dan tulus. Dia rela ngelakuin apa aja demi anak-anaknya. Ketika gue udah mengerti tentang cinta yang sesungguhnya, gue makin males buat buka hati. Dan cinta gue sepenuhnya gue berikan untuk nyokap dan diri gue sendiri. Apakah saat ini gue gak mau dekat atau pacaran sama orang? Bukan yang gak mau dekat. Jadi gini prinsipnya. Yang ingin mendekat silahkan, yang ingin menjauh silahkan. Dan kalau mau komitmen sama gue, ayo silahkan. Tapi perasaan gue untuk mencintai lu sepenuhnya belum bisa gue hadirkan sebelum gue yakin bahwa lo adalah orang yang benar-benar tepat untuk cinta itu. By the way, makasih loh udah mau denger podcast ini sampai habis. Semoga ada beberapa pelajaran yang bisa lo ambil dari pengalaman gue tadi. Dan satu lagi, kalau lo suka sama podcast yang gue bikin, jangan lupa like dan subscribe juga ya. Biar gue makin semangat lagi nih nemenin kamu setiap minggunya. Dan gue harus mengucapkan sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah.